Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat menyelesaikan tugas atau salah satu tugas untuk menunjang nilai ujian di tengah semester kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarga, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu pendidikan Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Dara Nurul Ihsan dari kelas KI 2D dengan NIM 010124011085. Pada kali ini saya akan membahas mengenai ilmu yang terlalu pendidikan Islam ini berfungsi sebagai fondasi untuk membela dari pengaruh negatif dan mengarahkan mereka generasi untuk tetap berada di jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya tentu untuk mencetak manusia yang taat kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Tunggu. Lalu, tidak hanya itu, pendidikan ini juga mempunyai materi pendidikan Islam yang meliputi akidah, lalu materi tentang akhlak, lalu tentang praktek atau ibadah. Dan adapun tujuan yang lain daripada yang sudah saya paparkan, yaitu tidak hanya tentang mencetak insan atau generasi muslim-muslimah yang taat kepada Allah, tetapi juga mereka harus mempunyai ilmu pengetahuan yang selaras dengan ajaran agama Islam. Masuk kepada landasan filosofi pendidikan. Terus, landasan filosofi pendidikan adalah pendidikan Islam berdasarkan kepada sumber-sumber ajaran yang dijadikan pedoman dalam menyusun tujuan, metode, serta cara untuk membina peserta didik. Ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum ini, sumber-sumber pendidikan Islam ini memberikan dasar yang kokoh dan dinamis dalam membangun sistem pendidikan yang baik. Ketiganya saling melengkapi. Al-Quran sebagai petunjuk utama, hadis sebagai contoh yang praktis, lalu ada ijtima sebagai respon atau kreatif terhadap perubahan zaman. Lalu kita berbicara mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Merupakan sumber utama atau bisa kita bilang Al-Quran ini adalah kitab yang mengandung petunjuk, nilai-nilai moral, serta hukum dan prinsip dasar kehidupan bagi manusia. Lalu hadis sebagai penjelas atau pelengkap dalam Al-Quran. Memiliki peran penting hadis ini dalam praktik pendidikan Islam. Rasulullah adalah pendidikan utama untuk
umat Islam, dan segala perilaku beliau merupakan teladan dalam proses pendidikan Islam. Lalu ada ijtihad. Ijtihad merupakan usaha para ulama untuk menggali hukum dan solusi di era perkembangan zaman pada sekarang ini. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah periode awal yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam. Pada masa ini sistem pendidikan belum membentuk atau belum terbentuk secara formal seperti sekarang, tetapi mungkin telah menunjukkan prinsip-prinsip pendidikan yang kuat dan menyeluruh. Tujuan utama pendidikan pada masa Rasulullah yaitu untuk menanamkan tauhid atau keesaan Allah, membentuk akhlak yang mulia, membina umat yang adil, berilmu dan beradab, mempersiapkan umat menjadi khalifah atau pemimpin. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam pendidikan Islam itu sendiri. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian umat Islam melalui kasih sayangnya, kesabarannya, dan kebijaksanaannya. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi modal yang ideal, pendidikan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, yaitu spiritual, intelektual, sosial, moral. Meskipun sederhana secara fisik, substansi dan visi dari pendidikan yang ada pada masa Rasulullah, sangat nilai-nilai pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah menjadi fondasi utama bagi perkembangan sistem pendidikan Islam pada masa berikutnya sampai masa sekarang ini. Lalu ada pendidikan formal dan non formal. Biru Kak. Pendidikan formal dan non formal ini, pendidikan formal merupakan pendidikan yang berlangsung di lembaga resmi dengan struktur yang sistematis dan berjenjang, seperti masyarakat, seperti sekolah, SMP, SMA, sekolah tinggi atau madrasah, tidak iya, universitas, pesantren, yang di dalamnya mempunyai kurikulum serta mempunyai visi dari pendidikan itu sendiri yang mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan pendidikan yang mempunyai nilai-nilai moral dalam Islam. Kita akan membahas tentang pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang kegiatan pendidikannya terorganisir di luar sistem persekolahan, atau bisa dibilang ini adalah pendidikan yang berada di luar lembaga sekolah. Dalam pendidikan Islam, pendidikan non formal ini biasanya berada di pendidikan keluarga atau majlis taklim. Pendidikan non formal ini adalah
proses pembelajaran yang terjadi secara alami dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat tanpa struktur ataupun kurikulum tertentu dalam Islam. Pendidikan informasi, pendidikan non formal ini sangat ditekankan terutama melalui pendidikan di rumah oleh orang tua, ayah dan ibunya. Keteladanan dan lingkungan sosial merupakan pendidikan yang ada dalam non formal. Pembiasaan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai tujuan atau cara kerja pendidikan non formal di dalam bidang ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Adapun karakteristik pendidikan Islam dalam pendidikan non formal bersifat spontan, tidak terstruktur. Jadi tidak ada kurikulum, tidak ada materi, semuanya terjadi begitu saja. Terjadi melalui interaksi sosial dan keluarga. Sangat menentukan karakter dan kepribadian anak. Tentu dalam pendidikan informal, orang tua sangat berperan aktif dalam membentuk karakter anak. Secara menyeluruh, kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam saat kita membentuk karakter anak harus dibarengi dengan nilai-nilai karakteristik dalam Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.